Hi Pulse, I'm Elsa from Moonbeams. Video kali ini Elsa khususkan untuk membahas tips menulis essay Global YouGrad Program. Buat kalian yang kemarin tanya-tanya gimana tips menulis essay untuk program ini, yuk tonton videonya sampai habis. Sebelum langsung bahas essay, Elsa mau kasih tahu dulu nih, timeline pendaftaran program Global YouGrad. Oke, jadi ada beberapa tahap seleksi sebelum kalian dinyatakan sebagai finalist. Yang pertama ada online application yang mungkin sekarang sedang kalian kerjakan. Di dalamnya terdapat essay, kemudian beberapa berkas yang kemarin sudah Elsa sebutkan di video sebelumnya. Nanti setelah online application ini akan diumumkan shortlisted candidate atau orang-orang terpilih yang maju ke babak interview. Setelah seleksi interview biasanya akan diumumkan nominasi terpilih. Nah, para nominasi ini akan diminta untuk mengikuti tes TOEFL IBT yang dibiayai oleh Aminef dan Global YouGrad. Setelah tes TOEFL IBT ini, barulah nanti biasanya diumumkan siapa yang menjadi finalis dan yang menjadi alternate. Tahap selanjutnya yakni ada medical check-up dan pembuatan paspor untuk kalian yang belum punya paspor. Setelah diumumkan menjadi finalis atau alternate, barulah kalian diminta untuk melengkapi tes kesehatan, syarat-syarat vaksin, dan lain-lain yang biasanya diminta sebelum kalian pergi ke Amerika. Setelah medical check-up, biasanya akan ada PDO atau Pre-Departure Orientation. Jadi kira-kira ada 6 tahap seleksi. Online application, interview, kemudian nominasi, TOEFL IBT, medical check-up, dan visa interview, lalu pre-departure orientation sebelum keberangkatan kalian. Masing-masing pengumuman biasanya jaraknya beda-beda sih, tapi kurang lebih 1 hingga 1,5 bulan. Kecuali untuk placement, karena biasanya placement ini yang paling lama karena harus mencocokkan banyak berkas ke universitas-universitas di Amerika. Intinya kita tinggal sabar-sabar nunggu aja kok, karena semuanya juga udah worth learning yang ngurus. Nah, sekarang masuk ke bahasan utama kita dalam menulis essay. Ada 2 essay yang harus kita tulis dalam aplikasi online ini. Yang pertama, essay wajib mengenai alasan kalian. Kenapa sih kalian pantas diterima sebagai awardee program Global YouGrad ini? Kemudian essay elective atau yang kedua, essay mengenai kepemimpinan, cara kita memimpin, bagaimana kita memecahkan masalah, dan lain-lain. Sekarang mari kita bahas essay wajib kita yang pertama. Here's the question. Why would you be a great participant in Global YouGrad program? In this short essay consists of 600 words. You have to first know the goal of the program. Dengan mengetahui tujuan program dan kriteria seperti apa yang mereka cari, kita bisa lebih mengenali diri kita juga nih. Kira-kira sikap kita seperti apa dan kegiatan kita yang mana sih yang pas sama kriteria mereka? Untuk tahu kriteria lengkapnya, kalian bisa baca-baca lagi di websitenya Aminef atau World Learning karena di situ semuanya udah jelas. Jangan males baca ya. Salah satu kriteria yang bisa kita bahas, misalnya kalian itu tinggal di lingkungan di mana orang-orangnya itu nggak peduli tentang going abroad atau studying abroad. Kayak mereka punya narasi, buat apa sih jauh-jauh sekolah di luar negeri gitu. Jadi dengan ikut program ini kalian itu ingin membuktikan bahwa anggapan-anggapan seperti itu salah. Bahwa dengan memiliki kesempatan untuk bersekolah di luar negeri, kalian itu bisa belajar lebih banyak, bisa membuka mata ke dunia yang lebih luas. Seperti itu misalnya. That's only a sample case. You can write your own unique essay. Jangan terpaku sama apa yang Elsa bilang ya, karena pasti latar belakang kita juga beda-beda. Use that as the key to your success instead of copying other story. Although we can talk a lot about what we would get by joining this program, but keep in mind that we also need to be able to offer them something. So you have to think of the possibility of you offering something or give something to the new community that you will visit in the States. Hal berbeda yang bisa kalian berikan untuk orang-orang di Amerika nanti. Misalnya, karena kalian datang dari Indonesia, negara yang tropis atau negara yang juga punya banyak keberagaman, nah kira-kira apa sih yang bisa kalian pelajari atau yang bisa kalian ajarkan tentang budaya Indonesia ke mereka? Misalnya tentang gimana kita tetap bisa hidup berdampingan meskipun beda agama, beda suku, dan lain-lain.
you name it. You guys know better what you can give. Kalau tips yang pertama tadi, kita harus tahu tujuan program ini untuk apa. Nah, yang kedua, kita juga harus bahas tentang personal goals kita atau tujuan utama kita mendaftar program ini. Yang pengen kita dapetin dari program ini tuh apa? Nggak cuma kenapa kita pantas buat dipilih, tapi apa yang pengen kita dapetin dengan mengikuti program ini. Bagian ini bisa kita isi dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti, apa sih yang kalian cuma bisa dapat di US dan nggak ada di Indonesia? Kemudian apa manfaat yang bisa kamu dapatkan selama kamu tinggal di Amerika dan yang bisa kamu bawa pulang ke Indonesia? Maksudnya adalah hal-hal positif yang bisa kamu pelajari di sana dan yang juga bisa diterapkan sekembalinya kamu dari program. Kita juga bisa mengaitkannya dengan kira-kira kenapa sih hal-hal yang udah kalian sebutin tadi itu bagus buat kemajuan masyarakat di Indonesia. Jadi kita juga pengen belajar banyak dan pengen juga membawa dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus ingat, mengikuti program pertukaran seperti ini tuh tidak hanya untuk diri kita sendiri. It's not only about us, it's not only about ourselves, but rather what we can give to our community, what we can give back after we receive something. To give back, to pay the kindness forward, and to make the most of what you had experienced so that others can be privileged enough by having you around them. These are the things that you have to keep in mind. And then the second essays will ask us about our leadership values. Di section ini kalian akan diminta untuk memilih satu dari 2 prompt essay yang sudah disediakan. Yang pertama misalnya nanti akan ada quote dari famous person, diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan seperti how you handled a conflict, what are your strategies to overcome that, and what values that guided your thoughts and actions. Kemudian pilihan yang kedua adalah mengenai bagaimana cara kita memimpin, leadership style kita gimana, how we influence others, dan gimana cara kita mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama kita. Tips untuk menulis essay leadership ini adalah to build the essay with your own story. Karena biasanya menulis essay dengan menggunakan cerita kita sendiri itu rasanya akan beda. Kita akan lebih mudah untuk merefleksi apa aja sih yang udah kita pelajari dari pengalaman tersebut, terus kira-kira apa aja yang bisa kita hindari supaya kesalahan atau masalah tersebut tidak terjadi lagi, seperti itu. Ada satu kejadian unik saat Elsa nulis essay. So during my time writing essays, no actually, it was far after I was announced shortlisted for the interview. I was looking for some infos on YouTube about Global UGrad, just like what you guys do here. And I found a webinar from former UGrad student named Kak Christine. Shout out to Kak Christine if you are watching this. Jadi waktu itu ternyata case example yang dia ceritakan di webinarnya itu sama persis dengan apa yang Elsa tulis. Waktu itu ceritanya tentang refleksi gimana sih bedanya pindah dari kota besar ke kota kecil. Kebetulan itu juga yang Elsa ceritakan di Say Elsa saat itu. But I didn't write it based on what Kak Christine said because I found her video after I got selected for the interview. So it was just a fun coincidence, I guess. Pokoknya setelah itu Elsa jadi banyak tanya-tanya dan terbantu dengan kehadiran Kak Christine. So, thank you Kak, if you're watching this. Jadi intinya adalah saat kalian menulis essay ini, kalian harus sertakan what had happened to you guys that changed the way you value your life and your surrounding, what you have learned from it, and what you have given to your community from your awareness. Dalam menulis essay kepemimpinan ini, kalian juga bisa sertakan pengalaman kalian saat berorganisasi. Kalian bisa ambil kasus-kasus di sana, masalah apa yang terjadi, apa yang kalian pelajari darinya, dan hal apa yang bisa kalian simpulkan dari masalah tersebut. Kira-kira gitu. Next tip on writing leadership essay is that you have to focus on one storyline, especially one that relates to the value of the program and the goals that you want to achieve by joining this program. Jadi maksud fokus pada satu storyline itu adalah misalnya, kan tadi
Elsa bilang kalian ambil pengalaman saat berorganisasi. Nah, misalnya kalian mau tulis 2 kejadian nih, ada 2 kejadian besar yang kalian paling banyak belajar darinya. Berarti di paragraf pertama kalian harus tuntaskan dulu cerita tentang kejadian pertama, dan baru setelah itu di paragraf kedua kalian bisa lanjut ke cerita berikutnya atau masalah berikutnya. Jadi jangan sampai kalian mencampur adukan antara 2 masalah atau 2 cerita dalam satu paragraf, karena itu nanti bisa bikin bingung yang baca. As what my lecturer said, we have to focus only on one topic per paragraph. Jangan lupa untuk membuat paragraf kesimpulan dari apa yang telah kalian tuliskan, supaya pembaca juga bisa lebih mudah menarik kesimpulan dari apa yang kalian sampaikan di essay. Last but not least, kalian harus menjaga originalitas essay yang kalian tulis. Jangan sampai pihak panitia nanti menemukan satu cerita yang sama dari 2 orang berbeda. It has to be your own unique story that you learn a lot from. Because that what makes you stand out from the others, right? Jadi percaya diri aja sama apa yang kalian tuliskan dan pengalaman-pengalaman kalian. Okay, now let's run through everything that I have just said in this video. Tips for writing Global UGrad essay. First one, you have to know the goals of the program. Second of all, you have to build the essay from your own story because it what makes you stand out. The third one, you have to focus on one storyline or one goal in each paragraphs while writing the essay. And don't forget to write the conclusion as well. Short conclusion is fine. Last but not least is the originality. It is very important to keep it original. You don't need to copy from others. Your story is what makes you different. Alright, that's pretty much everything that I want to say in this video. Tips on how to write a good essay for this program. If you find this video to be helpful, please leave a thumbs up. And don't forget to subscribe to this channel. And I'll see you next time. Bye!